Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, Rasul Paulus bercerita tentang keadaannya dan bagaimana Tuhan telah memperlakukan dirinya dengan cara yang paling tepat dan baik. Rasul Paulus menyebutkan, supaya ia tidak meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa yang sudah diterimanya. Maka ia diberi satu duri dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocohnya. Terhadap duri dalam daging tersebut, Rasul Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan agar undur daripadanya. Tetapi ternyata Tuhan menjawabnya dengan berkata kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu Rasul Paulus berkata, "Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Kekasih-kekasih Tuhan, seringkali doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan harapan atau keinginan kita justru merupakan jawaban paling lembut dan manis dari Tuhan untuk melindungi dan menjaga hati kita dan bahkan untuk menjaga kehidupan kita. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, seringkali di dalam doa kita harus belajar untuk berkata, "Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku." Barangkali memang tidak memuaskan bagi kita, karena mungkin sakit kita tidak disembuhkan, pergumulan dan persoalan kita tidak terselesaikan, atau kesukaran kita tidak bertepi. Tetapi jika dengan demikian yang terjadi atas kehidupan kita adalah kehendak-Nya, atau penggenapan dari rencananya yang indah dan agung, bukankah seharusnya kita menerimanya sebagai jawaban terindah dan termanis dari Tuhan bagi kita? Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan tidak ingin merangkai tulisan indahnya tentang hidup kita hanya terkait dengan hari ini atau hanya terkait dengan satu fase perjalanan hidup kita. Tetapi Ia ingin merangkai tulisan indahnya tentang hidup kita secara keseluruhan dari satu fase ke fase berikutnya hingga akhirnya. Tuhan ingin tulisan indahnya tentang hidup kita benar-benar mencapai puncaknya di akhir kehidupan kita sebagai kisah yang sangat indah menurut pandangannya. Itulah sebabnya kekasih-kekasih Tuhan, pasti akan ada saatnya Tuhan diam, tidak menjawab dan tidak bertindak seperti yang kita minta. Dan diamnya serta tidak bertindaknya Tuhan seperti yang kita harapkan tersebut harus kita yakini dan bahkan harus kita terima sebagai jawaban manis Tuhan atas seruan dan harapan kita demi untuk terwujudnya rencananya yang indah dan kehendaknya yang sempurna atas kehidupan kita. Supaya dengan demikian kekasih-kekasih Tuhan, tertulis rangkaian kisah indah tentang hidup kita sebagai orang yang sudah hidup dalam ketertundukan kepada kehendak Tuhan dan kepada ketetapan-ketetapannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.